Raja Naga, kekuatan di sekitar reruntuhan klan Mohan telah ditangani. Di Istana Raja Naga, Perdana Menteri Gui melapor kepada Wang Xian setelah dia mengatasi masalah tersebut. Raja Naga, kita telah memperoleh banyak hal kali ini. Sekelompok pemimpin masuk dan berkata dengan penuh semangat. Oh, Wang Xian menatap mereka dengan ekspresi bingung. Sekelompok ras takut Istana Naga kita akan membalas dendam pada mereka. Mereka mengambil sejumlah besar sumber daya, terutama beberapa ras yang mendambakan naga ilahi Istana Naga kita. Sumber daya yang mereka keluarkan cukup untuk Istana Naga kita untuk menghasilkan beberapa anggota tingkat Kaisar Ilahi tahap puncak. Dengan semua sumber daya yang ditambahkan bersama-sama, Istana Naga kita harus mampu menghasilkan 14 hingga 15 pusat kekuatan tingkat Kaisar Ilahi tahap puncak. Misalnya, ras roh otak ras jiwa yang hidup. Untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka rela mengambil semua sumber daya dan harta di perbendaharaan. Perdana Menteri Gui juga penuh senyum saat berbicara. Dalam hal itu, dengan sisa-sisa klan Mohan dan mayat Kaisar Ilahi Hongtian, Istana Naga akan dapat menghasilkan sekitar 25 pembangkit tenaga Kaisar Dewa tahap puncak dan pembangkit tenaga kekuatan tempur tingkat ksatria alam semesta. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Raja Naga, kali ini, Istana Naga kita akan dapat memperoleh peningkatan besar. Perdana Menteri Gui menganggukkan kepalanya dengan berat dan melanjutkan, dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika Istana Naga kita ditempatkan di Bima Sakti, kita akan dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Mayat ksatria alam semesta dari klan Mohan akan digunakan untuk meningkatkan kekuatan arai surga. Setelah Heaven Arai ditingkatkan, Istana Naga kita akan ditempatkan di Bima Sakti. Kita harus bisa peringkat di antara yang teratas. Wang Xian menghitung dalam hatinya. Saat ini, ada lebih dari 80.000 murid tingkat Kaisar Ilahi di Istana Naga. Di antara ras dasar di alam semesta, jumlahnya sangat sedikit. Itu bahkan kurang dari jumlah balapan tingkat domain. Namun, ada banyak pusat kekuatan puncak di Istana Naga. Saat ini, ada 11 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Ilahi puncak di Istana Naga. Menambahkan 25 lagi, itu akan menjadi 37. 37 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Ilahi puncak. Di antara ras dasar di alam semesta, jumlahnya tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Selanjutnya, masih ada susunan langit dan dirinya sendiri. Setelah susunan langit ditingkatkan, itu akan mampu melawan 3 ksatria alam semesta di level 1. Dan dia memiliki kemampuan untuk langsung membunuh seorang ksatria alam semesta di level 1. Ada beberapa ras utama yang lemah di alam semesta di Bima Sakti, tetapi mereka hanya memiliki 1 ksatria alam semesta yang mengawasi mereka. Setelah masalah di sini diselesaikan, biarkan sejumlah besar murid Istana Naga kita memasuki Bima Sakti. Ada banyak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di Bima Sakti. Berburu binatang buas di Bima Sakti akan membuat kekuatan Istana Naga kita meningkat dengan cepat. Wang Xian terus berbicara dengan Perdana Menteri Gui dan yang lainnya. Ya, setelah terobosan formasi surga, akan lebih mudah bagi kita untuk berburu binatang buas yang mengerikan di dalam air. Kekuatan kita juga akan memasuki periode pertumbuhan eksplosif. Perdana Menteri Gui mengangguk. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dengan sumber daya di Bima Sakti, cukup bagi anggota Istana Naga untuk mencapai peningkatan besar. Formasi surga, kamu harus pergi dan membuat terobosan terlebih dahulu. Dia menginstruksikan. Arai langit menganggukkan kepalanya dan terbang ke kolam transformasi naga dengan penuh semangat. Sementara anggota Istana Naga sedang meningkatkan, peristiwa sensasional lainnya terjadi di langit berbintang di sekitar reruntuhan klan Mohan. Awalnya, semua orang mengira bahwa klan Mohan akan mendapatkan kembali kejayaannya dan membentuk ras abadi lagi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ke-10 ahli dari klan Mohan terbunuh dalam waktu kurang dari sehari. Bahkan ksatria alam semesta itu terbunuh. Kekuatan menakutkan dari Istana Naga ditampilkan di depan semua orang. Para prajurit ras tidak menyembunyikan apapun, dan mereka tidak berani menyembunyikannya dengan sengaja. Apa yang terjadi di depan Istana Naga juga diumumkan. Ketika semua orang mendengar bahwa Raja Naga dari Istana Naga membunuh ksatria alam semesta dengan garis keturunan yang tersisa dari klan Mohan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Setelah itu, semua ras di sekitar reruntuhan klan Mohan mengumumkan bahwa mereka akan tunduk pada Istana Naga dan mengambil Raja Naga sebagai pemimpin mereka. Berita ini semakin mengejutkan semua orang. Mereka tahu bahwa Raja wilayah ini telah lahir. Dari saat mereka tahu tentang Istana Naga hingga saat Istana Naga mendominasi, itu hanya 2-3 tahun. Dalam 2 hingga 3 tahun, kekuatan besar lahir,
dan ras utama alam semesta yang baru, Istana Naga, lahir. Perlombaan Red Mist juga benar-benar menghilang. Waktu berlalu hari demi hari, dan berbagai ras juga dengan hormat mengirimkan sumber daya ke Istana Naga. Arai surga dan para ahli dari Istana Naga juga dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka di kolam transformasi naga. Setelah menyelesaikan masalah dengan balapan gunung es di Bima Sakti, Wang Xian akhirnya memiliki waktu luang. Saya akan menyelesaikan terobosan saya. Lebih dari 10 hari kemudian, di Aula Raja Naga, Wang Xian memegang batu kilangan 5 elemen. Pada batu kilangan 5 elemen, ada pedang dan pedang. Pedang dan pedang agak ilusi dan terlihat sedikit lemah. Memperoleh harta karun spiritual, sabre dan bekas luka pedang. Harta spiritual yang diperoleh, Frost Divine Sword, telah diserap oleh Five Elements Millstone. Penyerapan saber dan bekas luka pedang juga ada di akhir. Setelah diserap, batu kilangan 5 elemen akan memiliki kekuatan penghancur untuk membunuh ksatria alam semesta tingkat 1. Lagi pula, penggiling 5 elemen telah menyerap 2 harta roh yang diperoleh. Weng 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 weng. Tidak lama kemudian, penggiling 5 elemen di tangannya bergetar, dan bilah serta pedang ilusi menghilang, benar-benar menyatu ke dalamnya. Di tengah penggiling 5 elemen, roh pedang dewa beku dan bekas luka pedang dan pedang berkedip-kedip. Mereka bergerak dengan gesit di dalam penggiling 5 elemen. Batu kilangan 5 elemen telah menyerap 2 harta spiritual yang diperoleh, dan itu juga mengendalikan serangan terkuat dari 2 harta spiritual yang diperoleh ini. Sudah selesai. Dengan lambaian tangannya, Wang Xian bisa merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan yang terkandung dalam batu kilangan 5 elemen. Senyum muncul di wajahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, kekuatan yang kuat ditransmisikan dari lokasi kolam transformasi naga. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan segera muncul di depan kolam transformasi naga. Formasi surga yang memancarkan 9 jenis cahaya memancarkan gelombang kekuatan yang kuat. Meski baru saja menerobos, formasi surga masih beberapa kali lebih kuat dari pemimpin klan-klan Mohan. Istana Naga, peningkatan selesai. Formasi surga tersenyum dan segera terbang ke Wang Xian. Selamat kepada pemimpin formasi surga. Perdana Menteri Gui terbang dan memberi selamat padanya. Kami hampir naik level. Perdana Menteri Gui, siapkan murid-murid Istana Naga. Kami akan memasuki Bima Sakti. Wang Xian berbicara. Itu Raja Naga. Kami telah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Kami juga telah menyelidiki wilayah vulkanik Bima Sakti. Kita bisa membuat murid-murid Istana Naga segera bertindak. Perdana Menteri Gui mengangguk. Panggil Xianling Yuan dan yang lainnya. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka. Wang Xian menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk dan segera pergi. Ayo pergi. Wang Xian menunjuk ke arah susunan langit dan berjalan menuju Istana Raja Naga. Selanjutnya, dia harus merencanakan hal-hal di Bima Sakti. Istana Naga saat ini sangat kuat, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk memusnahkan ras naga, ras kerangka, dan ras 9 pedang. Mereka bahkan bukan tandingan mereka. Jika Istana Naga ingin meningkat dengan cepat, mereka hanya bisa menargetkan binatang buas tingkat ksatria alam semesta. Di wilayah Gunung Berapi, ada binatang buas tingkat ksatria alam semesta. Salam, Raja Naga. Di Istana Naga, Xianling Yuan dan yang lainnya datang ke Aula Raja Naga dan menyapa Wang Xian dengan hormat. Silakan duduk, Ling Yuan. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Apakah Anda tahu tentang binatang mengerikan tingkat terhormat di wilayah Gunung Berapi? Wang Xian bertanya pada mereka. Kamu terlalu sopan, Raja Naga. Kami tidak tahu banyak tentang binatang buas tingkat terhormat di wilayah Gunung Berapi. Namun, ia telah hidup di wilayah Gunung Berapi selama ratusan juta tahun. Di Bima Sakti, orang menyebutnya binatang tanpa pemimpin. Ini sangat kuat, terutama di wilayah Gunung Berapi. Ini memiliki keunggulan tuan rumah. Lebih dari 500.000 tahun yang lalu, 2 ksatria ras kabut mencoba membunuhnya, tetapi gagal. Dikatakan bahwa Fire Mist Knight dari ras kabut bahkan tidak berhasil menghentikannya. Beberapa prajurit menduga bahwa itu bisa dengan cepat pergi kemana saja di wilayah Gunung Berapi dan melewatinya dengan mudah. Wilayah Gunung Berapi adalah halaman belakangnya. Itu mungkin tidak memiliki kekuatan seorang ksatria di level 3 atau 4, jadi akan sulit untuk menangkapnya. Tentu saja, ini hanya beberapa spekulasi. Kekuatannya hanya pada level 1 ksatria alam semesta. Xianling Yuan berkata kepada Wang Xian satu persatu. Apakah Anda tahu di mana ia bergerak dan di mana ia tinggal? Wang Xian sedikit mengangguk dan terus bertanya. Kami hanya tahu lokasi yang kasar. Karena kami tidak tahu lokasi persisnya,
kami tidak berani mendekatinya. Jawab Xian Lingyuan. Perkiraan lokasi sudah cukup. Wang Xian mengangguk dan melihat susunan langit di sampingnya. Mari kita lihat apakah kita bisa menangkap binatang buas yang sunyi ini. Jika kita bisa, itu akan memberi peningkatan besar pada istana naga kita. Itu Raja Naga. Jika kita bekerja sama, bahkan jika kita bukan ksatria alam semesta level 2, pihak lain tidak akan bisa membunuh kita. Tian Chen mengangguk. Wajahnya penuh percaya diri. Kalau begitu mari kita semua pergi bersama. Wang Xian berdiri dan berkata kepada mereka. Itu Raja Naga, Tian Chen dan yang lainnya mengangguk. Segera, Wang Xian memimpin formasi surga berkepala 8 iblis Aokitian dan 37 anggota puncak Kaisar Langit lainnya ke Istana Naga di wilayah Gunung Berapi melalui formasi teleportasi. Memimpin, Wang Xian berkata kepada Xian Lingyuan dan yang lainnya. Xian Lingyuan dan yang lainnya mengangguk dan terbang ke arah tertentu. Kali ini, Istana Naga telah mengerahkan semua kekuatan puncaknya. 37 anggota tingkat puncak langit sudah cukup untuk bertarung melawan 3 pusat kekuatan ksatria alam semesta tingkat 1. Selain dia dan Heaven Array, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk menekan binatang buas tingkat 1 ksatria alam semesta. Setelah terbang selama 2 jam, Xian Lingyuan dan yang lainnya berhenti dan melihat sekeliling. Di sini, di dasar Bima Sakti, gunung api besar tersusun berantakan. Sekilas, mereka semua adalah gunung yang menyala-nyala, dan lahar naik dari celah gunung. Ada banyak gunung yang menyala, setidaknya ratusan ribu, dan masing-masing berukuran lebih dari 10.000 kilometer. Raja Naga, ini adalah area di mana monster tanpa timbal itu aktif. Kami tidak tahu apakah itu tidur atau sesuatu yang lain. Xian Lingyuan menunjuk ke depan dan berkata kepada Wang Xian. Puncak setiap gunung berapi adalah pintu masuk. Menurut penyelidikan saya, semua gunung berapi terhubung. Mereka mungkin telah dibuka. Daerah vulkanik ini adalah tempat binatang tanpa timbal itu aktif. Raja Naga, jika kita ingin menangkapnya, yang terbaik adalah masuk. Tian Chen memegang kompas di tangannya dan sebuah buku hitam di sampingnya. Ada baris kata di buku itu. Ada juga alat wizard seperti cermin di sampingnya. Kompas adalah alat penyihir yang dibuat sendiri oleh Tian Chen, dan cermin itu juga merupakan cermin surga, yang dapat dianggap sebagai alat penyihir. Buku hitam di tangannya adalah harta spiritual yang didapat, alat penyihir dari kepala klan Mohan. Area ini terlalu besar, butuh terlalu banyak waktu untuk mencarinya. Wang Xian menggelengkan kepalanya saat matanya berbinar. Ao Feng, Wang Xian menatap pria parubaya di sampingnya. Pria parubaya itu berpakaian hijau dan tubuhnya mengandung kekuatan naga ilahi. Raja Naga, Ao Feng menangkupkan tangannya. Berubah menjadi bentuk naga angin suci dan terbang di atas kawah sebagai umpan. Lihat apakah Anda dapat menariknya. Matanya berkedip saat dia berbicara. Garis keturunan naga ilahi memiliki daya tarik yang fatal bagi binatang buas manapun. Naga angin dewa yang lemah secara alami memiliki daya tarik yang besar pada binatang buas yang mengerikan. Ini adalah metode memancing khusus. Itu Raja Naga. Ao Feng mengangguk. Bawa ini bersamamu. Bahkan jika kamu diserang oleh Wu Shou secara tiba-tiba, kamu akan dapat menahan serangannya. Wang Xian menempatkan batu kilangan 5 elemen di tubuhnya dan mengingatkannya. Ya, Ao Feng menganggukkan kepalanya. Tubuhnya bergerak dan segera berubah menjadi naga angin dewa yang besar. Tubuhnya yang bergoyang menatap tempat di depannya. Keke, Feng tua, kamu bisa membuat beberapa luka di tubuhmu. Lebih baik jika Anda meninggalkan darah segar. Semakin berat semakin baik. Kata Mosa sambil tersenyum dari samping. Ao Feng memelototinya. Tubuhnya sedikit gemetar dan sisik naga di tubuhnya terbelah. Sejumlah besar darah segar mengalir keluar. Auman mengaum. Dia mengeluarkan raungan rendah dan segera terbang ke depan. Kemungkinan menarik binatang buas itu telah meningkat banyak. Mosa tersenyum. Siap-siap, Wang Xian berkata kepada mereka. Tatapannya tertuju pada sosok Ao Feng. Raja Naga, haruskah kita lebih dekat? Mu Zesen sedikit mengernyit saat melihat sosok Ao Feng menghilang dari pandangannya. Tidak perlu. Pabrik penggilingan 5 elemen dapat melindunginya. Jika kita terlalu dekat, itu hanya akan memperingatkan binatang tanpa kepala. Dengan kecepatan Ao Feng, dia akan dapat melarikan diri dari jarak tertentu jika dia bertemu dengan binatang buas setingkat ksatria alam semesta. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah 1 jam penuh, raungan yang dalam datang dari depan. Seolah-olah keberadaan kuno telah terbangun dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Ledakan. Setelah itu, Wang Xian dan yang lainnya merasakan gelombang panas datang dari depan.
Makhluk besar yang panjangnya sekitar 50.000 meter mengejar Ao Feng dengan gila-gilaan. Dari jauh, itu tampak seperti kepala tanpa tubuh. Kepalanya yang mengerikan dan menakutkan memiliki mulut yang menakutkan. Api dimuntahkan dari mulutnya dan menyerang Ao Feng. Ao Feng melarikan diri dengan panik. Sinar cahaya dipancarkan dari pabrik penggilingan 5 elemen untuk melindunginya. Siap-siap, Wang Xian memandangi binatang tanpa kepala di depannya. Matanya berbinar saat dia berbicara kepada formasi surga. Itu Raja Naga. Formasi surga mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan mulai mengatur formasi. Mereka berdiri di bawah gunung berapi. Mengaum. Ao Feng berlari untuk hidupnya. Ketika dia tiba di depan Wang Xian dan yang lainnya, dia mengeluarkan raungan naga. Wow! Di belakang mereka, murid-murid besar Wusou menatap mereka. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu dan kecepatannya menurun tiba-tiba. Dua murid besar melihat ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Hah? Wang Xian dan yang lainnya sedikit terkejut saat melihat kecepatan Wusou tiba-tiba turun drastis. Raja Naga, sepertinya kita telah ditemukan. Tian Cheng sedikit mengernyit dan berkata. Lakukan. Wang Xian menyipitkan matanya dan langsung berlari keluar. Kecepatannya sangat menakutkan, sebanding dengan ksatria alam semesta tingkat 2. Dalam sekejap, jarak antara dia dan Wusou berkurang menjadi beberapa ratus juta kilometer. Di belakangnya, Tian Cheng dan yang lainnya juga bergerak dan segera terbang. Wow! Wusou tidak terlalu terkejut saat melihat Wang Xian dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan kebrutalan. Bum bum bum. Saat berikutnya, semua gunung berapi di sekitarnya meletus dengan tiba-tiba. Lava bergulir bangkit dan menyerang Wang Xian secara langsung. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah saat melihat serangan vulkanik yang mencakup radius lebih dari 1 miliar kilometer. Ao Qitian, Ao Jian, dan iblis berkepala 8 melihat serangan mengerikan ini dari belakang. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka buru-buru mengambil tindakan untuk memblokirnya. Bunuh 8 kata. Formasi-formasi surga selesai dan menyerang Wusou di depannya secara langsung. Wang Xian melambaikan tangannya dan pabrik penggilingan 5 elemen muncul di tangannya. Itu membentuk garis pertahanan dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Wow! Merasakan kecepatan menakutkan Wang Xian, tubuh Wusou jatuh dengan keras ke tanah. Bum bum bum. Di sekitarnya, kolom api naik dan menyebar ke arah Wang Xian. Berdengung, Wang Xian mengabaikan serangan kolom api dan langsung menyerang. 5 elemen cakar naga. Dia mencengkeram udara dan cakar naga 5 elemen keabu-abuan muncul di depannya. Itu mencakar Wusou. Kunci mata naga. Pada saat yang sama, rantai naga ilahi melintas di pupilnya. Rantai muncul di sekitar Wusou dalam sekejap. Sebuah rantai yang sangat besar muncul dari lahar dan menuju ke arah Wusou. Dentang. Suara pedang tajam terdengar dari 5 elemen penggilingan. Pedang Dewa Es yang menyilaukan menebas ke arah murid Wusou. Bayangan naga suci. Mengaum. Tubuh Wang Xian bergetar. Bayangan naga besar di tubuhnya menyerang Wusou. Serangan mengerikan turun ke langit di atasnya dalam sekejap. Wow! Merasakan serangan yang mengancam, mata Wusou menunjukkan ekspresi ketakutan. Bang bang bang. Gunung berapi di sekitarnya tiba-tiba meledak. Tubuhnya mengebor ke bawah. Rantai, kontrol. Melihat dia ingin melarikan diri, Wang Xian melambaikan cakar naganya dan meraih sebuah rantai. Dia kemudian meraih ke arah langit. 8 karakter, segel. Pada saat ini, formasi surga terbang. Karakter pada 8 karakter di depannya membentuk banyak segel dan menuju ke arah Wusou. Wow! Wusou melihat rantai dan segel hitam yang melilit tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan kemarahan merah darah. Mengaum, mengaum. Dia meraung dan membuka mulutnya yang besar. Sebuah gunung berapi perlahan muncul dari mulutnya. Gunung berapi itu berwarna merah tua dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Di gunung berapi, cairan kental merembes keluar dan menutupi tubuhnya. Retakan, retakan, retakan. Rantai mulai runtuh dan segel hitam terbakar. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Wang Xian melihat beberapa rantai runtuh dan matanya menjadi dingin. Saat berikutnya, sosoknya muncul di atas murid Wusou. Tebasan pedang. Cakar naga, pabrik penggilingan 5 elemen dan Wang Xian melepaskan serangan yang mengerikan pada saat yang bersamaan. Mereka menyerang salah satu matanya. Bang! Tebasan pedang dan cakar naga yang mengerikan menyebabkan mata selebar 1000 meternya meledak. Oh! Awo! Jeritan sengsara datang dari mulutnya. Kabut putih yang menakutkan dilepaskan dari matanya yang meledak. Kabut putih menyelimuti tubuhnya. Hah! Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat kabut putih menutupi pandangannya.
Menekan. Dia berteriak dengan suara rendah. Gerindra 5 elemen tumbuh lebih besar dan langsung ditekan. Ledakan. Retakan. 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 Beberapa suara retak terdengar dan kabut putih perlahan menghilang. Ketika Wang Xian melihat situasi di dalam, dia mengerutkan kening. Oh tidak, orang ini telah melarikan diri. Saat ini, anggota Istana Naga terbang dari belakang. Ekspresi mereka sedikit tidak menyenangkan. Pada saat pertempuran pecah, mereka tidak bergabung sama sekali. Serangan dari Wuzhou semuanya adalah serangan AW, membuat mereka lelah melawan. Begitu dia keluar dari pertahanan, Wuzhou telah melarikan diri. Seluruh pertempuran hanya berlangsung selama 10 detik. Wang Xian melihat ke bawah dan melihat potongan-potongan benda seperti kulit. Dia mengerutkan kening. Itu harus menjadi semacam kemampuan melarikan diri yang mirip dengan jangkrik emas yang keluar dari cangkangnya. Saya tidak menyangka Wuzhou begitu sulit untuk dihadapi. Arai langit terbang dan ekspresinya sedikit jelek. Raja Naga, Patriark Kabut Api Klan Kabut Merah adalah ksatria alam semesta tingkat 2. Dia bahkan tidak bisa meninggalkan Wuzhou. Wuzhou ini tidak sesederhana yang kukira. Xian Lingyuan mengamati sekeliling dan berkata, mereka yang bisa berkultivasi menjadi ksatria alam semesta tidaklah sederhana. Wang Xian menghela nafas sedikit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia awalnya berpikir untuk menekan Wuzhou ini. Jika dia bisa menjinakkannya dan menjualnya, dia bisa menambah jumlah ksatria alam semesta di Istana Naga sebanyak 8 atau 9. Tapi sekarang, sepertinya agak sulit. Mari kita cari di sekitar dan lihat apakah Wuzhou itu ada di dekat sini. Ao Feng, di mana kamu menemukan Wuzhou ini? Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Wang Xian berkata kepada Ao Feng dengan enggan. Itu Raja Naga. Ao Feng mengangguk dan terbang ke depan bersama Wang Xian. Ayo pergi dan mencari dalam kelompok 10 orang. Hati-hati. Arai Surga berkata kepada para pemimpin Istana Naga lainnya. Baiklah. Ao Qitian dan yang lainnya menganggukkan kepala. Setelah itu, Wang Xian dan yang lainnya menggeledah tempat itu selama 2 hari tetapi tidak menemukan Wuzhou. Tak berdaya, mereka hanya bisa kembali ke wilayah gunung berapi. Wuzhou terluka parah kali ini. Akan lebih sulit untuk menekannya lain kali. Saya khawatir itu akan pulih secara mendalam selama beberapa dekade, abad, atau bahkan lebih. Wang Xian duduk di kursi naga dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat susunan langit di samping. Raja Naga, aku juga tidak bisa melakukannya di sisiku. Saya menggunakan formasi untuk mencari. Yang saya tahu adalah dia ada di antara gunung berapi. Tampaknya telah menyatu dengan gunung berapi. Arai Langit berkata, ras berkabut juga merupakan cabang dari penyihir. Mereka belum mengunci pemimpin Wu. Seharusnya sulit bagimu untuk menguncinya juga. Wang Xian tidak memiliki banyak harapan untuk susunan langit. Selanjutnya, bawa anggota Istana Naga untuk berburu di Bima Sakti. Cobalah yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan murid-murid kami. Dia terus memberi instruksi. Itu Raja Naga. Arai Langit mengangguk. Raja Naga, ada saudara dan saudari senior dari Sekte Taois Dewa Willow yang berada dalam masalah di dunia rahasia. Saat ini, Mi Xinlu tiba-tiba berjalan mendekat dan berkata dengan ekspresi sedikit cemas. Wang Xian menatapnya dan mengangkat alisnya. Raja Naga, lihat ini. Dia segera berjalan dan menyerahkan cabang ke Wang Xian. Itu adalah anyaman. Di atas anyaman ada harta karun kuil ritus Taois Dewa Willow. Wang Xian tahu sedikit tentang jenis anyaman ini. Itu bisa melakukan beberapa pesan sederhana. Meskipun anyaman ini agak tidak berguna dalam mengirimkan pesan, ada satu hal yang sangat penting tentangnya. Artinya, bahkan dalam domain tertutup, pesan dapat dikirim melalui anyaman ini. Wang Xian tidak memiliki ranting Willow seperti itu. Salah satu Mi Xinlu diberikan kepadanya oleh sekelompok saudari senior. Di Sekte Taois Dewa Willow, hubungan antara sebagian besar murid masih sangat baik. Misalnya, hubungan antara Mi Xinlu dan kelompok saudari senior sangat baik. Ada pesan mara bahaya di ranting Willow. Yang mengejutkan Wang Xian, tidak hanya ada satu orang yang meminta bantuan, tetapi total 40 hingga 50 orang. Selain beberapa pesan yang meminta bantuan, ada juga beberapa argumen. Raja Naga, kakak senior Ling Xin dan kakak senior Junzi telah menemukan dunia rahasia. Namun, seorang pengkhianat muncul di antara mereka. Pengkhianat ini memberitahu para murid tentang ras 9 pedang. Murid dari ras 9 pedang memberitahu para ahli ras mereka untuk datang dan menyerang kakak laki-laki Junzi dan kakak perempuan Ling Xin. Mi Xinlu berkata kepada Wang Xian, kakak senior Junzi. Wang Xian mengangkat alisnya. Dia tidak tahu banyak tentang murid Sekte Taois Dewa Willow.
Satu-satunya yang dia tahu adalah kakak laki-laki Junzi. Dia baru saja memasuki sekte Taois Dewa Willow ketika kakak senior Junzi mengundangnya ke sebuah perjamuan. Dia memiliki kekuatan seorang kaisar ilahi puncak. Baginya untuk meminta bala bantuan, lawan harus sangat kuat. Selain itu, di antara orang-orang yang tidak terafiliasi dari sekte Taois Dewa Willow, laki-laki dipimpin oleh kakak laki-laki Junzi sedangkan perempuan dipimpin oleh kakak perempuan Lingxin. Kelompok murid mereka berjumlah ratusan dan dapat dianggap sebagai kekuatan yang cukup besar. Murid dari ras tersebut biasanya tidak memprovokasi mereka. Apakah mereka menghadapi serangan dari seorang ksatria alam semesta? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, kupikir mereka menghadapi serangan dari puncak Kaisar Surgawi dari ras 9 pedang. Raja Naga, seorang saudari senior mengirimiku pesan. Mereka sebenarnya berada di Mystic Realm Bulan Sabit. Tiba-tiba, Miss Xin Lu berteriak kaget. Alam mistik bulan sabit. Mata Wang Xian berkedip. Tidak heran mereka rela menyinggung kakak senior Junzi dan yang lainnya untuk mengambil tindakan. Wang Xian memiliki beberapa pemahaman tentang alam mistik bulan sabit dari perpustakaan Sekte Taois Dewa Willow. Alam mistik bulan sabit milik alam mistik yang sangat misterius di Bima Sakti. Menurut informasi, alam mistik bulan sabit adalah alam semesta negara dewa yang mulia bulan sabit. Dan nama bulan sabit yang dimuliakan bisa dikatakan dikenal oleh semua orang di bekas Bima Sakti. Saat itu, yang mulia bulan sabit dikenal sebagai bulan sabit yang menggantung di atas Bima Sakti dan bersinar di Bima Sakti. Ada makna lain di balik kalimat ini. Bulan sabit yang terhormat memantulkan seluruh Bima Sakti dan mengetahui semua tempat dan rahasia Bima Sakti. Di depan Crescent Moon Venerable, Bima Sakti tidak memiliki rahasia apapun. Crescent Moon Creek, yang pernah mengejutkan dunia, terkenal menjual segala macam informasi dan materi. Namun kemudian, Yang Mulia Bulan Sabit dibunuh karena memata-matai keberadaan yang kuat di dunia luar. Menurut legenda, semua harta karunnya ada di kerajaan dewanya, dan salah satu harta spiritual yang diperolehnya juga ada di kerajaan dewanya. Harta spiritual yang diperoleh ini disebut Bulan Sabit di langit. Itu adalah harta spiritual yang diperoleh dengan bantuan deteksi. Seseorang secara alami dapat membayangkan harta karun yang terkandung di negara dewa alam semesta pada tingkat ksatria alam semesta. Itu layak untuk menyinggung sejumlah besar murid Sekte Taois Dewa Willow. Khusus untuk ras 9 pedang, apa yang bisa mereka lakukan jika mereka menyinggung beberapa murid dari Sekte Taois Dewa Willow? Bagaimana situasi di pihak mereka sekarang? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan bertanya pada Mo Xinlu. Seorang kakak laki-laki dibunuh oleh seorang ahli dari ras 9 pedang. Kakak senior Junzi dan kakak laki-laki Lingxin memasuki sebuah ruangan dan pihak lain tidak bisa masuk untuk saat ini. Kakak senior Junzi dan yang lainnya memiliki kunci alam semesta bangsa Dewa Bulan Sabit Mulia. Sekarang, kakak senior Junzi sedang mencari bantuan. Kakak senior memintaku untuk bertanya pada Raja Naga apakah kamu tertarik dengan harta karun di negara Dewa Ksatria Bulan Sabit. Miss Xin Lu bertanya pada Wang Xian. Harta karun di level Ksatria Alam Semesta. Perlombaan 9 pedang harus mengirim seorang Ksatria Alam Semesta, kan? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung. Seorang ksatria alam semesta tidak bisa masuk. Kunci alam semesta negara dewa dikendalikan oleh kakak senior Junzi dan yang lainnya. Selain itu, mereka dapat mengontrol negara dewa. Awalnya, para murid dari ras 9 pedang masuk melalui metode masuk mereka. Namun, kakak senior Junzi dan yang lainnya telah mengubah metode masuk mereka. Bahkan ksatria alam semesta bisa lupa untuk masuk. Miss Xin Lu berkomunikasi dengan kakak perempuannya melalui anyaman saat dia melapor ke Wang Xian. Katakan pada mereka bahwa kita akan pergi. Wang Xian langsung tertarik. Mengesampingkan semuanya, jika kakak laki-laki Junzi meminta bantuannya, dia akan memberinya muka. Dengan kekuatannya saat ini, itu pasti sangat mudah. Kedua, negara dewa alam semesta dari seorang ksatria alam semesta, seorang ahli yang pernah mengguncang Bima Sakti, pasti ada banyak harta di alam mistiknya. Terutama Wang Xian yang sangat tertarik dengan harta karun luminous yang diperoleh dari bulan sabit di langit. Itu Raja Naga. Kakak senior berkata untuk memberitahu kami koordinat dan metode untuk segera memasuki tempat kami. Miss Xin Lu mengangguk. Wang Xian tersenyum. Miss Xin Lu memiliki hubungan yang sangat baik dengan para murid Sekte Taois Dewa Willow. Kakak laki-laki dan perempuan senior sangat mempercayainya. Jika bukan karena hubungan dengan Miss Xin Lu, Wang Xian percaya bahwa kakak laki-laki Junzi dan saudara laki-laki dan perempuan senior lainnya tidak akan datang kepadanya untuk meminta bantuan. Raja Naga,
Kakak senior dan yang lainnya telah mengirimkan lokasinya kepadaku. Segera, Rusa Misin berbicara dengan Wang Xian. Baiklah, kita akan segera menuju. Wang Xian mengangguk. Setelah ragu sejenak, dia menghubungi Ao Feng Huang dan Ao Tu. Raja Naga. Tidak lama kemudian, Ao Feng Huang dan Ao Tu terbang mendekat dan menyapanya dengan hormat. Ikut aku ke suatu tempat. Setelah itu, kalian berdua akan melindungi Rusa Misin. Juga, ubah menjadi bentuk pertempuranmu. Wang Xian menginstruksikan mereka. Itu Raja Naga. Ao Feng Huang dan Ao Tu mengangguk. Tubuh mereka bergerak dan segera berubah. Ao Feng Huang berubah menjadi bentuk pertempuran dari benih Heaven Lightning Earth Fire Dragon Phoenix. Kepala naga, tubuh kuda, sayap Phoenix, ekor guntur. Ao Tu berubah menjadi bentuk kura-kura naga, memancarkan aura yang berat. Di kerajaan ilahi di mana seorang ksatria alam semesta ada, belum lagi orang-orang dari ras 9 pedang, mungkin ada bahaya di dalamnya. Jika mereka menjelajahi bagian dalam, Wang Xian mungkin tidak bisa merawat Rusa Misin. Ada poin lain. Kali ini, mereka dapat memasuki Crescent Mystic Realm berkat saudara dan saudari senior dari Sekte Taois Dewa Willow. Wang Xian bukanlah orang yang tidak berperasaan. Paling tidak, dia harus melindungi keselamatan mereka. Ao Feng Huang dan Ao Tu sudah cukup. Terutama dalam hal pertahanan, mereka yang berada di bawah level ksatria alam semesta hampir tak terkalahkan. Ayo pergi, kata Wang Xian. Gadis kecil Xin Lu, ayo. Ao Feng Huang mengepakkan sayapnya sedikit dan berkata pada Mi Xin Lu. Terima kasih, Paman Ao Feng Huang. Mi Xin Lu mengangguk dan duduk di atasnya. Berdengung, ayo pergi. Wang Xian melambaikan tangannya dan 5 elemen Millstone muncul di bawah mereka. Mereka mempercepat. Weng, di Bima Sakti, Wang Xian dan yang lainnya bolak-balik melintasi laut. Mi Xin Lu duduk di atas Ao Feng Huang dan menunjuk ke arah jalan. Alam mistik bulan sabit adalah alam mistik legendaris di Bima Sakti. Tidak ada yang tahu lokasi persisnya. Ada banyak ahli yang menyelidiki alam mistik bulan sabit di masa lalu, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Negara Dewa Semesta dari seorang ksatria alam semesta telah melampaui domain spasial biasa. Ada pepatah yang menggambarkan negara dewa alam semesta tingkat ksatria satu pasir, satu dunia, satu daun, satu surga. Dalam setitik debu, itu mungkin negara dewa alam semesta yang sebanding dengan bintang. Negara dewa semesta dari seorang ksatria sangat tertutup. Ada 2 cara untuk masuk, salah satunya adalah memiliki cara untuk masuk. Yang kedua adalah karena kematian seorang ksatria, energi di dalam negara dewa dikonsumsi, dan sebagian dari negara dewa terungkap. Alam mistik bulan sabit sekarang menjadi milik kerajaan ilahi yang lengkap. Meskipun yang mulia bulan sabit telah lama mati, energi di dalamnya belum habis. Jika Wang Xian dan yang lainnya ingin masuk, mereka harus menguasai metode masuknya. Membawa mereka, Wang Xian dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sebanding dengan ksatria alam semesta tingkat 2. Bahkan di Bima Sakti yang luas, mereka hanya membutuhkan waktu 2 hari. Raja Naga, ada di depan kita. Mo Xin Lu melihat pesan yang dikirim oleh Anyaman dan berkata kepada Wang Xian. Wang Xian mengangguk dan melambat. Dia memindai sekelilingnya. Ada orang. Ketika mereka terbang, mereka menemukan 4 hingga 5 sosok di depan mereka. Mereka melihat sekeliling dari langit. Raja Naga, mereka ada di langit. Mereka ada di sekitar 4 atau 5 orang itu. Orang-orang itu harus menjadi bala bantuan lain yang ditemukan oleh kakak senior Junzi dan yang lainnya. Mi Xin Lu melihat ke langit dan berkata pada Wang Xian. Dia menyembunyikan auranya dan menggerakkan tubuhnya. Mereka berempat terbang langsung ke langit. Saat ini, 5 orang di langit melihat seseorang terbang di atas. Mereka segera menoleh dan berbisik satu sama lain. Kami adalah murid dari Sekte Taois Dewa Willow. Kami telah menerima informasi dari senior Brother Junzi, senior Sister Lingxin, dan yang lainnya bahwa kami di sini untuk memberikan bantuan. Siapa kamu? Mo Xin Lu mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan memimpin untuk bertanya. Murid baru dari Sekte Taois Dewa Willow, kan? Kami dapat dianggap sebagai saudara senior Anda. Orang tua yang memimpin menilai Mo Xin Lu dan yang lainnya dan berkata dengan lemah. Apakah kakak senior Junzi yang memintamu untuk datang dan mendukung kami? Mo Xin Lu juga melihat mereka dan bertanya lagi. Orang tua yang memimpin tersenyum. Dia menggerakkan lengannya dan mengeluarkan ranting Willow. Bergabung dengan Sekte Taois Dewa Willow tidak berarti mereka bisa tinggal di sana selamanya. Selain maju ke ksatria alam semesta, mereka akan dipaksa untuk meninggalkan Sekte Taois Dewa Willow setelah mencapai batas waktu 30 juta tahun.
Beberapa orang ini jelas adalah murid lama dari Sekte Taois Dewa Willow. Setelah memastikan identitas mereka, Miss Xin Lu mengangguk dan memberitahu Wang Xian lokasi spesifiknya. Mereka berempat terbang menuju langit. Alam mistik bulan sabit terletak di langit di atas Bima Sakti. Setelah terbang puluhan juta kilometer, mereka berhenti. 5 orang di sebelah mereka sedang duduk di samping, melihat informasi pada ranting Willow di tangan mereka. Mereka menghubungi kakak senior Junzi, kakak perempuan Ling Xin, dan yang lainnya melalui anyaman untuk mengonfirmasi identitas mereka. Saudari junior Miss Xin Lu, pintu masuknya ada di sini. Orang tua terkemuka menunjuk ke suatu tempat di mana ada bulan sabit di langit. Dia melambaikan tangannya, dan celah muncul di ruang itu. Retakan itu terlihat biasa saja, tetapi alam mistik bulan sabit ada di sini. Bang! Pria tua itu melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat mendarat di tengah celah itu. Riak muncul di sana. Ada ribuan riak. Dia mengulurkan tangannya dan menembus ke salah satu riak. Ayo masuk. Saat lelaki tua itu berbicara, sosoknya menghilang. Ayo pergi juga. Wang Xian melirik beberapa kali dan melihat mereka memasuki celah. Dia mengulurkan tangannya dan memasuki celah. Miss Xin Lu dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Dalam sekejap mata, ruang berubah. Seolah-olah mereka telah memasuki ruang lain. Bulan sabit terletak di depan mereka. Seluruh bulan sabit sangat besar dan setidaknya berukuran puluhan juta kilometer. Bulan sabit besar menempati setengah dari ruang ini. Bulan sabit terbuat dari bahan khusus. Itu berlubang di dalam dan memiliki banyak pintu masuk. Wang Xian merasakan kekuatan penekan yang kuat saat dia masuk. Raja Naga, kekuatanmu telah ditekan setidaknya 90%. Ao Feng Huang mengirimkan transmisi suara dari samping. Wang Xian mengangguk. Kekuatannya juga telah ditekan sekitar 90%. Yang mulia bulan sabit tidak berada di level 1 atau 2. Kultivasinya sangat tinggi, jadi normal baginya untuk ditekan ketika memasuki kerajaan ilahi. Semuanya, ayo pergi dan bertemu dengan kakak senior Junzi dan yang lainnya dulu. Kakak senior Junzi saat ini berada di bawah bulan sabit. Orang tua yang memimpin kelompok itu berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan sekelompok orang terbang lurus ke depan. Kakak senior Kong, kakak senior Su, adik perempuan Mo Xin Lu, Wang Xian. Ketika Wang Xian dan yang lainnya baru saja mendekat, sekelompok orang yang dipimpin oleh kakak laki-laki Junzi dan kakak perempuan Ling Xin berjalan keluar dari samping dan berbicara kepada mereka. Jelas bahwa mereka telah menunggu lama. Beberapa murid juga mengubah cara mereka memanggil Wang Xian. Lagi pula, kekuatan Wang Xian ditampilkan di sini, dan dia memiliki kepribadian yang tak terkendali. Mereka tidak berani memanggilnya dengan santai. Sekarang Wang Xian diinginkan oleh ras keturunan naga, mereka awalnya tidak ingin dia datang. Namun, ada terlalu banyak ahli dari ras 9 pedang dan mereka memiliki senjata dewa yang kuat. Dengan dukungan orang lain, mereka jelas bukan tandingan para ahli dari ras 9 pedang. Mereka tidak punya pilihan selain membiarkan Miss Xin Lu memberitahu Wang Xian. Lagi pula, semua orang telah menyaksikan kekuatan Wang Xian. Bahkan jika dia tidak sebanding dengan seorang ksatria alam semesta, dia hampir tak terkalahkan di antara para ahli di puncak alam kaisar ilahi. Selain itu, dia telah memperoleh bilah harta karun spiritual dan bekas luka pedang. Kekuatan ofensifnya seharusnya meningkat lagi. Saudara muda Junzi, bagaimana situasinya sekarang? Orang tua bernama senior Martial Brother Kong berjalan mendekat dan langsung bertanya ketika dia melihat mereka. Karena kita mengendalikan kunci bulan sabit, kita bisa mengendalikan sebagian alam mistik, tapi kita hanya bisa lolos dari serangan pusat kekuatan ras gunung es. Pembangkit tenaga Ice Mountain Rache saat ini sedang menjelajah di atas bulan sabit. Kami tidak berani melangkah masuk. Senior Brother Junzi berkata dengan ekspresi malu. Kami tidak menyangka bahwa Jing Yue diam-diam akan memberitahu murid-murid ras gunung es. Jika bukan karena dia, saudara bela diri junior Miao tidak akan mati. Senior Martial Sister Ling Xin berkata dengan marah. Junior Martial Brother Junzi, saudari bela diri junior Ling Xin, berapa banyak orang yang Anda temukan untuk mendukung kami? Kakak senior Su bertanya. Sekarang, kami dapat mengonfirmasi bahwa itu adalah kakak magang senior Kong dan kakak magang senior Su. Saudara magang senior Lu juga akan segera datang. Dia harus bersama dengan para ahli di klan. Kami tidak dapat memastikan berapa banyak kaisar ilahi tingkat puncak yang ada. Saat senior magang saudara Junzi berbicara, dia memandang Wang Xian dan Ao Feng Huang dan Ao Tu. Adik laki-laki Wang Xian, Crescent Mystic Realm adalah alam semesta dewa bangsa bulan sabit yang mulia.
Pasti ada banyak harta di dalamnya. Kami memiliki kunci bulan sabit. Satu-satunya masalah sekarang adalah perlombaan 9 pedang. Saat ini, ras 9 pedang seharusnya tidak dapat mengirimkan pesan apapun di alam mistik ini. Pihak lain membunuh salah satu saudara junior kami dan bahkan ingin menghancurkan kami. Kami telah sepenuhnya melepaskan semua kepura-puraan dari keramahan. Pada saat ini, kita bisa mundur dan melepaskan alam mistik, atau kita bisa terlibat dalam pertarungan dengan mereka. Ini mungkin memprovokasi perlombaan 9 pedang. Mulai sekarang, saudara junior Wang Xian, kalian semua bisa menyembunyikan identitas kalian. Kami semua dapat menjamin bahwa kami tidak akan membocorkan informasi siapapun. Kakak senior Junzi memandang Wang Xian dan berkata, di antara sekelompok orang yang meminta bala bantuan, dia tahu bahwa Wang Xian adalah yang terkuat. Apakah dia bisa mendapatkan harta karun kali ini dan mengalahkan orang-orang dari ras 9 pedang bergantung pada Wang Xian? Oleh karena itu, dia harus menjelaskan beberapa hal kepada Wang Xian. Saya jelas tentang ini. Kakak senior Junzi telah memberiku bantuan kecil. Jangan khawatir tentang hal-hal berikut. Jika kami dapat memperoleh harta karun kali ini, kami akan membagikannya sesuai dengan situasi kontribusi kami. Wang Xian mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saudara junior Wang Xian ini, apakah dia? Pada saat ini, kakak senior Kong dan kakak senior Su bertukar pandang dan menatap seorang murid dari sekte Taois Dewa Willow. Murid itu sedikit mengangguk. Murid senior Brother Kong dan senior Brother Su berkontraksi sedikit. Mereka tidak terlalu memperhatikan informasi tentang sekte Taois Dewa Willow dalam 2 tahun terakhir. Namun, mereka tahu bahwa orang yang kejam telah muncul di sekte Taois Dewa Willow. Itu adalah seorang murid yang menyebabkan ras naga mengeluarkan pemberitahuan yang diinginkan. Ekspresi kedua orang itu berubah saat mereka tetap diam di samping. Benar-benar lelucon. Pihak lain telah memprovokasi musuh bebuyutan seperti ras naga. Jika tidak perlu, yang terbaik bagi mereka untuk menjauh darinya. Kalau tidak, dengan tirani ras utama di alam semesta, lalu bagaimana jika mereka dibunuh? Bahkan jika mereka adalah pembangkit tenaga listrik di puncak lengkungan langit. Saudari Lingxin, adik Junzi. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Sekelompok lebih dari selusin orang bergegas mendekat. Wang Xian menoleh. Ada lebih dari selusin tetua parubaya. Di antara mereka, 5 berada di tingkat ke-8 dari lengkungan surgawi, 3 berada di puncak lengkungan surgawi, dan 4 berada di tingkat ke-9 dari lengkungan surgawi. Kekuatan kelompok orang ini tidak lemah di Bima Sakti. Kakak Lu. Kakak senior Lingxin dan kakak senior Junzi menoleh dan mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka segera maju. Terlihat bahwa hubungan mereka dengan kakak laki-laki Lu lebih dekat. Bagaimana situasinya? Kakak laki-laki Lu, yang memegang pedang tajam di tangannya, menepuk pundak kakak laki-laki Junzi dan bertanya sambil tersenyum. Kamu sudah tahu situasi dasarnya, kakak senior Lu. Kakak senior Lingxin berkata dengan getir. Apakah semua orang di sini sekarang? Kakak laki-laki Lu menyapu pandangannya ke sekeliling dan bertanya. Semua orang ada di sini. Saat ini, termasuk kakak laki-laki Lu, ada 3 ahli kaisar dewa tingkat puncak di pihak Anda. Kami memiliki total 6. Kakak senior Junzi mengangguk. 6. Anda mengatakan bahwa ras 9 pedang memiliki 7 ahli kaisar dewa tingkat puncak. Selain itu, mereka memiliki artefak ilahi yang kuat. Akan sangat sulit bagi kami untuk menang. Namun, dengan kekuatan kita masih bisa memperjuangkan beberapa harta. Kakak laki-laki Lu berkata dengan suara rendah. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Kakak senior Lu, adik junior kita Wang Xian sangat kuat. Di samping, saudari senior Lingxin memandang Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Oh, adik laki-laki Wang Xian. Kakak laki-laki Lu menunjukkan tatapan bingung. Ras naga sekarang ada dalam daftar orang yang dicari. Para tetua di kedua sisi kakak laki-laki Lu mengerutkan kening dan menatap Wang Xian. Dengan kekuatan kita, itu sudah cukup. Ayo pergi dan masuk langsung. Wang Xian melirik mereka dan berkata dengan lemah. Dengan kata-katamu, saudara junior Wang Xian, kami yakin. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, kakak senior Junzi mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Sama seperti reaksi kakak senior Kong dan kakak Su, kakak senior Lu dan para ahli dari rasnya tetap diam. Kakak senior Junzi, pimpin jalan. Wang Xian tidak repot-repot bersikap sopan dengan orang lain dan memberi isyarat kepada kakak laki-laki Junzi. Baiklah, kakak senior Junzi mengangguk dan segera mengikuti di belakang. Berdengung. Di samping, kakak senior Kong, kakak Lu,
dan yang lainnya bergerak. Tubuh mereka diselimuti dan disembunyikan sepenuhnya. Mereka takut balas dendam dari ras 9 pedang, jadi mereka telah membuat persiapan sebelumnya. Bulan sabit jelas merupakan inti dari kerajaan ilahi ini. Mereka masuk melalui pintu masuk dan melihat lautan air. Laut mengandung energi spiritual yang tak terbatas, dan itu digunakan untuk menumbuhkan rumput ilahi pohon ilahi. Tidak ada rumput dewa pohon dewa di laut, dan tidak ada yang tahu apakah itu telah dipetik atau sesuatu yang lain. Ini adalah tingkat pertama bulan sabit, dan tingkat kedua adalah ruang kultivasi. Ada banyak artefak dewa di dalamnya, dan artefak dewa itu semuanya direnggut oleh para ahli ras 9 pedang. Adapun harta apa yang ada di tingkat ketiga, kami tidak tahu. Saat ini, ras 9 pedang setidaknya telah memasuki level ketiga. Kami belum menemukan apakah ranah rahasia bulan sabit memiliki pertahanan yang kuat. Menurut dugaan kami, ranah rahasia ini mungkin tidak memiliki pertahanan. Namun, ada satu poin. Beberapa tempat mungkin membutuhkan kunci bulan sabit untuk masuk. Pria senior berkata sambil mengeluarkan kunci seperti bulan sabit. Itu berkedip-kedip dengan kilau misterius dan beresonansi dengan seluruh bangsa dewa kosmos. Ayo naik. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia melihat ke arah pintu masuk tingkat kedua dan terbang ke arah itu. Semua orang segera mengikuti di belakang. Kali ini, ada lebih dari 70 murid dari Sekte Taois Dewa Willow, termasuk Wang Xian dan yang lainnya, total ada lebih dari 90 orang. Lokasi level kedua mirip dengan arena pertempuran dan arena latihan. Saat pandangannya menyapu ke seluruh area, beberapa artefak dewa di rak telah menghilang. Artefak ilahi yang ditempatkan oleh Yang Mulia Bulan Sabit jelas merupakan keberadaan yang terkemuka. Ayo lanjutkan ke atas. Crescent Moon memiliki total 5 level. Pria senior mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling. Dia berbicara dan terus terbang menuju pintu masuk tingkat ketiga. Ketika dia tiba di pintu masuk tingkat ketiga, dia melihat ruang yang dipenuhi kekuatan cahaya. Samar-samar, dia bisa mendengar suara pertempuran datang dari dalam. Orang-orang dari ras 9 pedang ada di sana. Ada penjaga di Crescent Mystic Realm. Di samping, tatapan kakak laki-laki Lu terfokus saat dia berbicara. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan sedikit menyipitkan matanya. Seluruh tingkat ketiga terlihat sangat aneh. Ada kotak kaca transparan putih berukuran 10 hingga 20 meter. Di dalam kotak kaca, ada benda berbentuk manusia dengan sayap. Mereka tampak seperti mesin, tetapi juga beberapa makhluk khusus. Ini adalah malaikat perang. Ada desas-desus bahwa bulan sabit yang terhormat mengendalikan beberapa kemampuan ras teratas alam semesta, ras malaikat. Dia dapat menciptakan malaikat biologis melalui metode khusus. Seru saudara Kong dari samping. Malaikat pertempuran. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Malaikat mewakili ras di puncak alam semesta. Begitu mereka terkait dengan ras di puncak alam semesta, tidak satupun dari mereka yang sederhana. Crescent Moon Knight memiliki kekuatannya sendiri yang disebut Crescent Moon Stream. Selain itu, selain memiliki beberapa anak, dia tidak menerima murid apapun. Dia memiliki sekelompok bawahan yang disebut Battle Angels. Malaikat adalah ras di puncak alam semesta, dan malaikat pertempuran adalah pasukan paling biasa dari ras malaikat, tentara malaikat pertempuran. Malaikat pertempuran bukanlah anggota murni dari ras malaikat, mereka mirip dengan bawahan dan umpan meriam. Mereka menggunakan metode khusus untuk membuat bawahan dengan kemampuan tempur, sangat mirip dengan robot. Namun, mereka jauh lebih kuat daripada robot. Seluruh level ketiga diisi dengan para malaikat pertempuran ini. Metode bulan sabit terhormat yang digunakan untuk menciptakan malaikat pertempuran mungkin hanya replika, tetapi meskipun demikian, sebagai eksistensi di puncak alam semesta, malaikat pertempuran replika tidak lemah. Ada desas-desus bahwa selama seseorang mengendalikan inti dari malaikat pertempuran, seseorang dapat mengendalikan malaikat pertempuran. Ini bahkan lebih setia daripada hewan peliharaan pertempuran. Kakak laki-laki Lu menambahkan dari samping sambil melihat sekeliling dengan mata membara. Di seluruh lantai 3, ada sekitar 10.000 malaikat perang yang disimpan dalam kotak kaca. Pertempuran malaikat. Di daerah sekitarnya, para murid dari Sekte Taois Dewa Willow juga melihat sekeliling dengan mata membara. Semuanya, waspadalah terhadap lingkungan sekitar. Ada suara pertempuran di depan. Mari kita lebih dekat dan melihat. Kita harus berhati-hati. Kakak senior Junzi mengingatkan saudara senior di sekitarnya. Ayo pergi. Kakak senior Junzi, kakak senior Lu, kakak senior Kong, dan Wang Xian memimpin saat mereka terbang ke depan. Segera, adegan pertempuran di depan muncul di depan mata mereka.
Lebih dari 30 ahli dari perlombaan 9 pedang bertarung dengan lebih dari selusin malaikat pertempuran. Di antara selusin malaikat pertempuran, salah satunya berada di puncak alam Kaisar Ilahi. Di Crescent Mystic Realm, kekuatan semua orang ditekan hingga 90%, tetapi malaikat pertempuran mampu menunjukkan kekuatan penuhnya. Puncak dari malaikat pertempuran Realm Kaisar Ilahi sedang menekan 7 puncak dari ras 9 pedang. Setelah ras 9 pedang mengetahui tentang alam mistik bulan sabit, mereka mengirim 7 puncak ahli alam Kaisar Ilahi dan lebih dari 10 ahli alam Kaisar Dewa peringkat 9. Sisanya semuanya berada di peringkat 8 alam Kaisar Ilahi. Orang bisa membayangkan betapa pentingnya mereka menempatkan Crescent Mystic Realm. Jing Yue itu ada di sana. Pengkhianat terkutuk itu. Ketika kelompok itu melihat seorang pemuda di belakang mereka, kemarahan muncul di wajah mereka. Sekarang mereka terjerat oleh malaikat perang, haruskah kita menyerang mereka? Senior Martial Sister Lingxin berkata dengan wajah penuh niat membunuh. Mari kita fokus pada harta karun. Malaikat pertempuran akan menyerang semua penjajah. Jika kita menyerbu, malaikat perang akan menyerang kita juga. Kakak laki-laki Su sedikit mengernyit dan berkata. Kakak senior Lu, kakak senior Kong, dan yang lainnya sedikit mengangguk. Mereka tidak ingin menjadi musuh dengan pembangkit tenaga dari ras 9 pedang. Baiklah, kali ini, kami akan fokus pada harta karun. Kakak senior Junzi ragu sejenak sebelum mengangguk. Elder, mereka adalah beberapa murid dari Sekte Taois Dewa Willow. Mereka memiliki kunci bulan sabit dan telah mengirim seseorang untuk mendukung mereka. Di depan, ras 9 pedang bertarung dengan sekelompok malaikat perang. Salah satu tetua melirik posisi Wang Xian dan yang lainnya dan berkata dengan wajah serius. Abaikan mereka. Bahkan jika mereka meminta bantuan, berapa banyak ahli yang bisa mereka temukan? Dari kelihatannya, mereka tidak mau menyerahkan harta di sini. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengumumkan tempat ini kepada publik. Setelah kita menekan dan mengendalikan malaikat perang ini, mereka masih ingin merebut harta dari kita. Bermimpilah. Saat itu, jika mereka tahu apa yang baik untuk mereka, kami hanya akan memberi mereka sup untuk diminum. Jika tidak, kami akan membunuh mereka. Tetua dari ras 9 pedang, yang menyerang malaikat pertempuran, berkata dengan suara dingin. Ini Penatua. Penatua itu menganggukkan kepalanya dengan berat dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling, matanya dipenuhi dengan semangat. Belum lagi harta lainnya, selama kita mengendalikan malaikat pertempuran ini, itu akan menjadi peningkatan besar bagi perlombaan 9 pedang kita. Kakak Jiansan, jangan lupakan adik junior ketika waktunya tiba. Di belakang, pemuda bernama Jing Yue berbicara. Jangan khawatir, kamu tidak akan kekurangan manfaat. Pria tua itu mengangguk, matanya menunjukkan senyuman. Kali ini, untuk seluruh balapan 9 pedang, itu adalah peluang besar. Harta di sini juga merupakan harta yang sangat besar bagi ras utama alam semesta. Pemimpin klan akan memberinya hadiah yang mengerikan. Dan karena itu, dia memiliki kesempatan untuk memperebutkan posisi pemimpin klan. Saudara muda Junzi, tingkat keempat tidak muncul. Mungkin ada beberapa syarat untuk memasuki level keempat. Perlombaan 9 pedang pasti menemukan sesuatu. Mereka bertarung dengan malaikat pertempuran. Mereka pasti berusaha untuk menaklukkan mereka. Kami juga akan mengambil tindakan. Malaikat pertempuran ini bahkan lebih berharga daripada hewan peliharaan pertempuran. Kakak laki-laki Lu dan yang lainnya melihat sekeliling dan berkata. Baiklah, malaikat pertempuran juga merupakan harta yang sangat besar bagi kami. Mari berjuang untuk beberapa sesegera mungkin. Kakak senior Junzi mengangguk. Menurut kekuatan kita, siapapun yang ditundukkan akan menjadi milik siapapun. Apakah semua orang keberatan? Kakak senior Kong melihat sekeliling dan berkata. Baiklah, kakak senior Junzi, kakak senior Lingxin, dan yang lainnya saling memandang dan sedikit mengangguk. Kesempatan ini diberikan kepada kami oleh kakak senior Junzi dan kakak perempuan Lingxin. Oleh karena itu, pada akhirnya, kami memperoleh beberapa harta untuk kakak senior Junzi dan kakak perempuan Lingxin. Wang Xian mengamati sekeliling dan membuat keputusan. Kata-katanya sedikit mengejutkan kakak senior Junzi dan kakak perempuan Lingxin. Para murid dari Sekte Taois Dewa Willow juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun, mereka memandang Wang Xian dengan keterkejutan dan rasa terima kasih di mata mereka. Murid Sekte Taois Dewa Willow mengetahui kekuatan Wang Xian. Baginya untuk dapat mengucapkan kata-kata ini, itu juga merupakan tanda kebajikan dan kebenaran. Tentu, kakak senior Kong, kakak Lu, dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk. Mari kita bicarakan masalah ini di bagian akhir.
Kakak senior Junzi dan kakak perempuan Lingxin saling memandang dan berkata. Baiklah. Kakak senior Junzi dan kakak perempuan Lingxin saling memandang dan sedikit mengangguk. Kesempatan ini diberikan kepada kami oleh kakak senior Junzi dan kakak perempuan Lingxin. Oleh karena itu, pada akhirnya, kami memperoleh beberapa harta untuk kakak senior Junzi dan kakak perempuan Lingxin. Wang Xian mengamati sekeliling dan membuat keputusan. Kata-katanya sedikit mengejutkan kakak senior Junzi dan kakak perempuan Lingxin. Para murid dari Sekte Taois Dewa Willow juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun, mereka memandang Wang Xian dengan sedikit keterkejutan dan rasa terima kasih di mata mereka. Murid Sekte Taois Dewa Willow mengetahui kekuatan Wang Xian. Baginya untuk bisa mengatakan kata-kata seperti itu, cukup baginya untuk bermoral. Tentu, kakak senior Kong, kakak senior Lu, dan yang lainnya saling memandang dan menganggukkan kepala. Mari kita bicarakan masalah ini di bagian akhir. Kakak senior Junzi dan kakak perempuan Lingxin saling memandang dan berkata. Ayo lakukan. Wang Xian memandang malaikat pertempuran di kotak kaca khusus di sekelilingnya dan mendaratkan pandangannya pada inti di antara alis malaikat pertempuran. Ini adalah inti kontrol. Malaikat pertempuran adalah sejenis bentuk kehidupan khusus. Namun, mereka tidak memiliki emosi dan hanya tahu bagaimana mematuhi perintah. Setelah menjual malaikat pertempuran ini, mereka bisa membawa banyak sumber daya ke Istana Naga. Semuanya, berhati-hatilah. Semua malaikat pertempuran memiliki ukuran yang sama. Selain itu, Anda tidak akan dapat merasakan kekuatannya meskipun ditempatkan di dalam kotak. Battle Angels yang telah Anda lepaskan mungkin berada di puncak level Tirk Celestial. Begitu puncak malaikat pertempuran tingkat surgawi dilepaskan, kita semua akan bergandengan tangan. Pria senior mengingatkan mereka saat dia memandang Wang Xian dan yang lainnya. Wang Xian mengangguk ringan. Dia tidak mengambil hati para malaikat pertempuran ini. Bagaimanapun, kekuatannya ditempatkan di sini. Namun, kakak laki-laki Junzi dan yang lainnya tidak mengetahui kekuatannya yang sebenarnya. Semuanya, berhati-hatilah. Yang lebih lemah akan bergabung. Saudara bela diri senior Junzi mengingatkan sekali lagi saat pandangannya tertuju pada malaikat perang. Malaikat pertempuran ini bisa mendapatkan cukup banyak hanya dengan menekan salah satu dari mereka. Jika seseorang bisa mendapatkan malaikat pertempuran Kaisar Ilahi tingkat 9, nilainya akan sebanding dengan 2 atau 3 artefak Dewa Kaisar Ilahi Puncak. Menghadapi malaikat pertempuran ini, tidak ada yang tidak tergerak. Segera setelah saudara bela diri senior Junzi selesai berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya dan segera membuka kotak malaikat pertempuran. Di samping, saudara bela diri senior Lu, saudara bela diri senior Kong, saudara bela diri senior Su, dan yang lainnya juga segera bergerak. Sekelompok murid dari Sekte Taois Dewa Willow bergerak bersama. Ao Feng Huang, Ao Tu, kamu tidak harus bergerak. Mi Xin Lu, kamu bisa bergerak dengan orang-orang yang dekat denganmu. Wang Xian mengirimkan suaranya ke Ao Feng Huang, Ao Tu, dan Mi Xin Lu. Dengan lambaian tangannya, Five Elements Millstone muncul di langit. Batu kilangan 5 elemen melayang di depan kotak kaca yang menyegel Battle Angel. Ia langsung membukanya. Saat kotak dibuka, Battle Angel tiba-tiba membuka matanya. Tatapan tanpa emosinya mengunci Wang Xian yang ada di depannya. Matanya berbinar seolah sedang memindai sesuatu. Saat berikutnya, sayap di punggungnya mengepak sedikit. Itu mengeluarkan pedang cahaya suci dari pinggangnya dan menebas Wang Xian. Kaisar Langit tingkat 6. Merasakan kekuatan malaikat perang ini, Wang Xian berpikir sendiri. Dia menyapu 5 elemen dan mengeluarkan inti yang terletak di antara kedua alisnya. Setelah intinya dikeluarkan, malaikat pertempuran segera menghentikan aksinya. Wang Xian melambaikan tangannya dan intinya terbang ke tangannya. Aliran informasi ditransmisikan ke dalam pikirannya. Masih ada celah besar antara mereka dan malaikat pertempuran legendaris, terutama inti. Wang Xian mengingat beberapa informasi tentang malaikat pertempuran. Malaikat pertempuran yang diciptakan oleh Yang Mulia Bulan Sabit relatif sederhana dalam hal kontrol. Selama inti dari malaikat pertempuran ini dihilangkan dan informasi di dalamnya diubah, mereka akan dapat mengendalikannya dengan mudah. Tentu saja, malaikat pertempuran ini mungkin merupakan produk setengah jadi relatif mudah untuk melepaskan intinya. Setelah mengubah beberapa perintah di inti, Wang Xian berpikir. Sangat mudah untuk mengontrol malaikat pertempuran. Bang, bang, bang. Di samping, kakak senior Junzi dan yang lainnya juga menyerang para malaikat pertempuran. Battle Angels yang mereka rilis tidak terlalu kuat. Bahkan jika kekuatan mereka saat ini dibatasi hingga 90%,
mereka masih dapat dengan mudah menekannya. Setelah menekan mereka, mereka semua melihat inti dengan semangat. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan terus membuka kotak malaikat perang dengan batu kilangan 5 elemen. Saat mereka membuka mata, mereka bisa mengambil intinya. Tindakannya sangat cepat. Batu kilangan 5 elemen dengan mudah menyapu mereka. Dalam waktu kurang dari 30 detik, dia telah mengumpulkan lebih dari 20 malaikat perang. Di antara mereka, yang terkuat memiliki kekuatan Kaisar Ilahi tingkat 8. Yang terlemah memiliki kekuatan Kaisar Ilahi tingkat 6. Kami sudah menekannya. Hahaha, malaikat pertempuran Kaisar Surgawi tingkat 6, TSK. Ini terlalu tidak menguntungkan bagi kami. Kekuatan tempur kami hanya ditekan oleh 1/10 dari alam mistik, namun malaikat pertempuran ini memiliki kekuatan tempur yang lengkap. Suara-suara bersemangat datang dari samping. 5 hingga 6 murid dari Sekte Daois Dewa Willow telah menekan satu malaikat perang. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan tersenyum tipis. Dengan lambaian tangannya, batu gerindra 5 elemen menembus peti lebih dari 10 malaikat pertempuran. Grup Battle Angels dirilis. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi dingin. Menekan. Wang Xian berteriak pelan. Telapak tangan abu-abu memanjang dari 5 elemen Millstone dan mengeluarkan inti dari lebih dari selusin malaikat pertempuran. Ada malaikat pertempuran level 9 dari Celestial Tirk. Wang Xian mengangkat alisnya saat dia memegang inti di tangannya. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Sumber daya yang dipertukarkan untuk malaikat pertempuran level 9 dari Celestial Tirk sudah cukup untuk menghasilkan pembangkit tenaga listrik di puncak level Tirk Surgawi di Istana Naga. Sungguh kecepatan yang cepat. Menekan lebih dari selusin malaikat pertempuran sekaligus. Ini, kita sama sekali tidak bisa bersaing dengan mereka. Kekuatan Wang Xian dapat langsung membunuh pembangkit tenaga listrik di puncak level Dewa Langit. Secara alami, dia dapat dengan mudah menekan para malaikat pertempuran. Hanya saja kita tidak tahu seberapa kuat malaikat perang itu. Malaikat pertempuran yang diciptakan oleh Yang Mulia Bulan Sabit setidaknya harus berada di level 5 atau 6 dari level Dewa Langit. Beberapa murid dari Sekte Taois Dewa Willow memandang dengan iri. Suara mereka menarik perhatian kakak senior Junzi, kakak senior Lu, dan yang lainnya. Ketika dia melihat Wang Xian menghancurkan lebih dari 10 malaikat pertempuran sekaligus dan menekan mereka sekaligus, matanya berbinar. Kakak senior Junzi menggelengkan kepalanya dan mempercepat. Menabrak. Di samping, Wang Xian masih melambaikan batu gilingan 5 elemen dan langsung memecahkan kotak berisi lebih dari 10 malaikat perang. Dia secara langsung menyebabkan 5 elemen Millstone untuk menekan mereka. Berdasarkan kecepatannya saat ini, menekan lebih dari 10 malaikat pertempuran hanya akan memakan waktu sekitar 10 detik. Kecepatan menerobos mereka 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Di tanah mistis bulan sabit, Wang Xian menyadari bahwa batu gilingan 5 elemen tidak ditekan. Dengan kata lain, kekuatan ofensif dari Five Elements Millstone lebih kuat dari miliknya. Dengan lambaian tangannya, semua malaikat pertempuran disimpan di sarang induk. Melanjutkan, Wang Xian sangat puas dengan panen yang begitu mudah. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Ada lebih dari 10.000 malaikat pertempuran di tingkat ketiga. Orang-orang dari ras 9 pedang telah memperoleh 780 dari mereka. Sekarang, mereka berhadapan dengan malaikat perang yang berada di puncak alam Kaisar Langit. Jelas bahwa dia ditahan oleh malaikat pertempuran yang berada di puncak alam Kaisar Langit. Tingkatkan kecepatan kita dan hancurkan lebih dari selusin dari mereka. Di tempat yang tidak jauh, ekspresi kakak senior Lu menjadi gelap saat melihat kecepatan Wang Xian. Dia segera membuat keputusan. Baiklah, kedua tetua di samping kakak laki-laki Lu juga ahli di puncak Dewa Langit. Selain mereka, ada juga sekelompok ahli di tingkat ke-8 atau ke-9 dari Dewa Langit. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak perlu terlalu takut. Selain itu, malaikat pertempuran ini merupakan sumber daya yang cukup besar bagi mereka. Semakin banyak yang mereka peroleh, semakin banyak manfaat yang akan mereka peroleh untuk ras mereka. Jika mereka benar-benar bertemu malaikat perang di puncak Celestial Tirk, mereka akan menghadapinya bersama. Karena Wang Xian itu tidak memiliki keraguan-raguan, mereka tidak perlu memiliki keraguan-raguan. Mempercepat, kakak senior Kong dan kakak senior Su berada dalam satu kelompok. Mereka tidak bisa duduk diam lagi dan berbicara. Battle Angel adalah sumber daya yang sangat besar. Pada saat ini, semua orang ingin mendapatkan lebih banyak. Ketika Wang Xian melihat betapa tidak bermoralnya mereka, dia mengangkat alisnya sedikit dan mengabaikannya. Berdengung.
Saat dia menekan Battle Angel untuk ke-10 kalinya, Wang Xian merasakan aura menakutkan keluar dari tubuh Battle Angel. Dia menyipitkan matanya sedikit. Dalam sekejap, rantai dilepaskan dari Five Elements Millstone dan langsung menahannya. Telapak kuning tanah memadat dan mengambil inti Battle Angel. Malaikat pertempuran tingkat kaisar tingkat puncak. Wang Xian mengambil intinya dan tampak bersemangat. Dengan menjual malaikat pertempuran tingkat kaisar tahap puncak ini dan menambahkan beberapa sumber daya, Istana Naga akan dapat menambahkan ksatria alam semesta. Hanya dalam sekejap, orang-orang di sekitarnya tidak merasakan bahwa malaikat perang di puncak alam kaisar langit telah jatuh ke tangan Wang Xian. Seharusnya tidak ada malaikat perang di tingkat ketiga. Saya bisa menyapu area yang luas. Setelah Wang Xian menekannya, dia menyimpannya di cincin interspatialnya dan sedikit menyipitkan matanya. Dengan kekuatan batu giling 5 elemen, tidak akan menjadi masalah baginya untuk langsung menekan 7 hingga 8 malaikat pertempuran di puncak alam kaisar ilahi. Seharusnya tidak ada banyak malaikat pertempuran di puncak tingkat ketiga alam kaisar ilahi. Berdengung, 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 retakan, retakan, retakan. Memikirkan hal ini, dia melihat batu kilangan 5 elemen. Batu kilangan 5 elemen berubah perlahan dan menyelimuti langit di atas ribuan malaikat pertempuran. Suara retakan yang renyah terdengar saat 1000 kotak terbuka. Malaikat pertempuran di dalam kotak perlahan membuka mata sedingin es mereka. Berdengung. Telapak tangan yang dipancarkan dari batu kilangan 5 elemen. Itu meraih semua malaikat pertempuran di telapak tangannya yang abu-abu. Kekuatan yang kuat mengurung malaikat pertempuran satu persatu, membuat mereka tidak bisa bergerak. Wang Xian melambaikan tangannya lagi dan inti-inti malaikat pertempuran terbang ke arah tangannya. 3 malaikat pertempuran tingkat dewa tingkat 9. Merasakan informasi di inti, dia sedikit menyipitkan matanya dan menyimpan lebih dari 1000 malaikat pertempuran ke dalam sarang induk. Apa? Di samping, saudara senior Lu dan yang lainnya terkejut saat melihat Wang Xian menekan lebih dari 1000 malaikat perang. Pada saat yang sama, mereka terlihat sedikit malu. Semakin banyak yang diperoleh Wang Xian, semakin sedikit yang bisa mereka peroleh. Adik laki-laki Wang Xian sangat kuat. Dia berhasil menekan lebih dari 1000 dari mereka sekaligus. Di antara ribuan dari mereka, pasti ada malaikat pertempuran kaisar ilahi tingkat 9. Kekuatan adik laki-laki Wang Xian terlalu kuat. Kakak senior Ling Xin dan yang lainnya menoleh. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Murid sekte Taois Dewa Willow lainnya juga tertegun. Adik laki-laki Wang Xian benar-benar kuat. Kakak senior Junzi menghela nafas sedikit dan terus menekan para malaikat pertempuran satu persatu. Haruskah kita, kakak laki-laki Lu bertukar pandang dengan 2 pembangkit tenaga kaisar ilahi puncak dari ras yang sama. Mata mereka terbakar saat mereka melihat malaikat pertempuran di depan mereka. Mempercepat, mereka mengambil keputusan dan mengambil satu demi satu senjata ilahi. Mereka menyerang Battle Angel Box di depan mereka secara langsung. Kali ini, mereka menyerang 20 sekaligus. Ketika mereka merasakan kekuatan 20 malaikat pertempuran, mata mereka menunjukkan ekspresi bersemangat, dan mereka segera bergerak untuk menekan mereka. Ayo lanjutkan. Melihat Wang Xian terus menyerang, saudari senior Ling Xin dan murid perempuan lainnya juga mengalihkan pandangan mereka dan berkata, "Kakak senior, haruskah kita menghancurkan beberapa malaikat perang lagi?" Seorang murid perempuan tidak bisa tidak bertanya. Tentu, kakak senior Ling Xin melirik Wang Xian, kakak senior Kong, dan yang lainnya. Dia merenung sejenak dan mengangguk. Kalau begitu mari kita ambil 5 ini. Cambuk panjang di tangan seorang murid perempuan langsung menyerang kotak dari 5 malaikat perang. Retakan, retakan, retakan. Kotak-kotak itu pecah dan kelima malaikat pertempuran perlahan membuka mata mereka. Kakak senior Ling Xin dan yang lainnya segera mengeluarkan senjata ilahi mereka, bersiap untuk melancarkan serangan bersama. Ledakan, ledakan, ledakan. 5 malaikat pertempuran membuka mata mereka, dan gelombang kekuatan yang kuat terpancar dari tubuh mereka. Oh, ini mungkin. Tiba-tiba, beberapa murid perempuan di depan mau tidak mau mundur ke belakang, wajah mereka pucat. Mata mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Ekspresi senior martial sister Ling Xin juga berubah drastis saat dia berteriak, "Oh tidak, masih ada 2 malaikat pertempuran kaisar ilahi tingkat 9. Mundur. Saudara bela diri senior, minta bala bantuan." Ekspresi seorang murid perempuan berubah drastis saat dia memohon bantuan. Tunggu. Di sampingnya, saudara bela diri senior Lu, saudara bela diri senior Kong, saudara bela diri senior Junzi, dan yang lainnya melihat situasi dan ekspresi mereka sedikit berubah. Namun,
Karena mereka telah meningkatkan kecepatan mereka untuk menekan malaikat pertempuran, mereka tidak dapat mengambil tindakan untuk waktu yang singkat. Lampu suci. Sebuah suara tanpa sedikit pun emosi keluar dari mulut 5 malaikat pertempuran. Terutama 2 malaikat pertempuran Kaisar Ilahi tingkat 9. Ketika mereka mengambil tindakan, mereka langsung menyelimuti rombongan lebih dari 10 mahasiswi. Serangan mengerikan itu menyebabkan saudari bela diri senior Lingxin dan yang lainnya menjadi pucat. Ini sudah berakhir. Beberapa murid perempuan mengungkapkan ekspresi ngeri. Wajah mereka sangat pucat. Serangan dari 2 malaikat pertempuran Kaisar Ilahi peringkat 9 adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tahan dengan kekuatan mereka. Di antara lebih dari selusin dari mereka, saudari bela diri senior terkuat Lingxin hanya berada di peringkat 9 alam Kaisar Ilahi. Selain itu, dia hanya bisa menampilkan 1/10 dari kekuatannya di alam mistik. Ketika Misinlu melihat serangan yang mengerikan ini, wajahnya juga menjadi pucat. Dia buru-buru melihat ke samping. Ledakan. Sebelum cahaya suci turun, tanah muncul dari udara tipis di bawah 5 malaikat pertempuran. Tanah menutupi mereka secara langsung, hanya menyisakan sebagian kecil dari inti mereka. Segera setelah itu, perisai kuning tanah muncul di depan cahaya suci dan dengan mudah memblokirnya. Lakukan apa yang kamu bisa. Orang yang menyerang adalah Aotu. Dia menyapu pandangannya ke sekelompok gadis dan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Paman Aotu. Mo Xinlu menoleh dan senyum muncul di wajahnya. Dia segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kakak senior Lingxin dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka dan segera melihat ke arah Aotu. Aotu berbaring diam dengan penampilan seperti pertempuran. Tubuhnya memancarkan aura tebal dan berat. Ao Feng Huang, yang berada di samping, mengalihkan pandangannya dengan acuh tak acuh. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan kami. Kakak senior Lingxin menatap Aotu dengan mata berkedip-kedip. Dia membungkuk dengan hormat dan berterima kasih padanya. Gadis-gadis lainnya juga langsung berterima kasih padanya. Aotu berbaring di sana dengan tenang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Binatang iblis senior itu adalah eksistensi di puncak Celestial Tirk. Ini, mereka datang dengan saudari junior Misinlu dan Wang Xian. Mereka sebenarnya adalah eksistensi di puncak Celestial Tirk. Binatang iblis senior itu berada di puncak lengkungan langit. Bagaimana dengan yang lain? Di sekitar mereka, beberapa murid dari Sekte Taois Dewa Willow memandang Aotu dan yang lainnya dengan hormat di mata mereka. Terima kasih, saudara junior Wang Xian. Kakak senior Junzi menoleh dan murid-muridnya sedikit berkontraksi. Dia melirik Aotu dan Ao Qitian. Dia tahu bahwa mereka dibawa oleh Wang Xian. Wang Xian tidak memerintahkannya untuk mengambil tindakan untuk mendapatkan Battle Angel. Sebaliknya, dia membantu mereka pada saat kritis ini. Jelas, dia melindungi mereka. Ini membuat kakak senior Junzi merasa tersentuh dan berterima kasih padanya. Terima kasih, saudara junior Wang Xian. Kakak senior Lingxin dan yang lainnya jelas telah menemukan jawabannya juga. Mereka memandang Wang Xian dengan rasa terima kasih. Murid Sekte Taois Dewa Willow, tolong jangan mengambil tindakan. Setelah ini selesai, aku akan memberi kalian semua malaikat perang dengan level yang sama. Tentu saja, kecuali kakak senior Junzi. Selain itu, kalian semua harus bertindak sesuai dengan kemampuan kalian. Jika Anda dalam bahaya, saya tidak akan bergerak. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Dia melirik kakak senior Lu, kakak senior Kong, kakak senior Su, dan yang lainnya. Kakak laki-laki Wang Xian memberi kami malaikat perang dengan level yang sama. Ini, saudara Wang Xian, apakah ini benar? Masing-masing dari kita memiliki malaikat perang dengan level yang sama. Benar-benar, maka kami sangat berterima kasih kepada saudara Wang Xian. Ketika para murid dari Sekte Taois Dewa Willow mendengar kata-kata Wang Xian, mata mereka berbinar karena kegembiraan. Masing-masing dari mereka akan diberikan malaikat perang dengan level yang sama. Ini adalah panen besar bagi mereka. Dengan kekuatan mereka sendiri, akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan malaikat perang yang setingkat dengan mereka. Lagi pula, hanya 1/10 dari kekuatan mereka yang ditekan di sini. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa mendapatkan beberapa malaikat pertempuran dengan level lebih rendah dari mereka. Tentu saja, Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh. Haha, itu hebat. Maka kita tidak perlu melakukan apapun. Kita perlu membuka beberapa kotak malaikat pertempuran dengan hati-hati dan khawatir menghadapi bahaya. Kakak Wang Xian dapat menekan lebih dari 1000 malaikat pertempuran sekaligus.
Para murid dari Sekte Taois Dewa Willow berkata dengan gembira. Bahkan cara mereka memanggilnya telah berubah. Adik laki-laki benar-benar murah hati. Kami tidak membutuhkan bantuan saudara junior Wang Xian. Dibandingkan dengan murid-murid Sekte Dewa Willow yang bersemangat, kakak laki-laki Lu, kakak laki-laki Kong, kakak laki-laki Su, dan yang lainnya tidak terlihat terlalu baik. Mereka menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh. Wang Xian mengabaikan mereka dan terus menekan malaikat pertempuran lainnya. Kakak Wang Xian, kamu bisa melakukannya. Kakak Wang Xian, kamu bisa melakukannya. Murid Sekte Taois Dewa Willow tidak lagi perlu bergerak. Mereka datang ke belakang Wang Xian dan menyemangati dia. Sekarang, mereka tiba-tiba merasa bahwa Wang Xian benar-benar orang yang baik. Meskipun dia tidak bermoral, dialah yang pertama kali memprovokasi Wang Xian. Dia tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain. Apa senjata ilahi saudara Wang Xian itu? Mengapa begitu kuat? Saudara Wang Xian tidak perlu bergerak. Ini jelas merupakan harta spiritual yang diperoleh dengan kuat. Itu sudah pasti. Kakak laki-laki Wang Xian mendapatkan bekas luka pedang dari Gemini Celestial Tirk terakhir kali. Ketika para murid dari Sekte Taois Dewa Willow melihat Wang Xian terus bergerak, mereka berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka memanen lebih dari 1000 malaikat perang sekaligus. Ledakan. Tidak bagus, itu malaikat perang di puncak langit. Ada juga Dewa Langit tingkat 9. Pada saat ini, ledakan yang mengerikan terdengar dari samping. Setelah itu, kakak laki-laki Lu dan dua tetua di puncak langit terlempar ke belakang. Di samping mereka, 4-5 pembangkit tenaga langit tingkat 8 dan 2 pembangkit tenaga langit tingkat 9 diselimuti oleh serangan itu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka buru-buru mengelak ke samping. 2 pembangkit tenaga Kaisar Ilahi tipe 9 bereaksi relatif cepat, tetapi pembangkit tenaga Kaisar Ilahi tipe 8 dalam masalah. Kekuatannya sudah ditekan, dan dia bahkan telah menderita serangan dari pembangkit tenaga Kaisar Ilahi Puncak dan pembangkit tenaga Kaisar Ilahi tipe 9. Meski mereka bukan target utama serangan, gempa susulan yang mengerikan masih tiba di depan mereka dalam sekejap. Ah! Teriakan kesakitan terdengar, dan 5 pembangkit tenaga Kaisar Ilahi tipe 8 bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka langsung dihancurkan oleh serangan mengerikan itu, kehilangan nyawa mereka dalam sekejap. Kelima mayat itu terbang ke arah belakang. Kaisar Ilahi Puncak, malaikat pertempuran Kaisar Ilahi peringkat 9, dan lebih dari 20 malaikat pertempuran Kaisar Ilahi peringkat 6 semuanya menyerang mereka sekali lagi. Saudara bela diri senior Junzi, saudara bela diri senior Su, saudara bela diri senior Kong, minta bala bantuan. Saudara bela diri senior Lu dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka langsung berteriak minta tolong. Aliran energi ditembakkan ke arah malaikat pertempuran. Kekuatan ofensif Battle Angels tidak lemah di antara mereka yang memiliki level yang sama. Selain itu, mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya. Serangan hukum atribut cahaya yang mengerikan menyapu ke arah mereka. Membela, pertahankan dengan sekuat tenaga. Kaisar Ilahi peringkat 8 murid, segera mundur. Ekspresi kakak bela diri senior Lu dan yang lainnya berubah drastis saat mereka berteriak keras. Kakak bela diri senior Lu, tunggu. Sosok senior martial Brother Junzi bergerak dan dia segera terbang. Tunggu selama 20 detik. Kami telah menekan malaikat pertempuran di depan kami. Kakak senior Kong, kakak senior Su, dan yang lainnya melihat ke atas. Pupil mereka menyempit saat mereka berteriak keras. Tidak baik. Malaikat pertempuran di puncak alam Kaisar Ilahi. Di alam mistik Crescent Moon, mereka bisa bertarung melawan 10 ahli di puncak alam Kaisar Ilahi. Ini buruk. Para murid dari Sekte Taois Dewa Willow segera menoleh dan ekspresi mereka berubah drastis. Peng, peng, peng. Malaikat pertempuran di puncak alam dewa itu bergerak dan langsung menyerang kakak bela diri senior Lu dan yang lainnya. Kecepatannya yang mengerikan membuat mereka tidak mungkin menghindar. Mereka bertiga memiliki ekspresi canggung yang tidak normal saat mereka segera melepaskan seni ilahi nomologis mereka untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Kekuatan pertempuran yang menakutkan bergegas menuju lingkungan mereka. Kakak bela diri senior Junzi terbang dan menyerang malaikat pertempuran dengan banyak pedang tajam. Lingkaran pedang suci, malaikat perang, yang berada di puncak alam Kaisar Surgawi, berteriak dengan dingin. Banyak pedang cahaya mengelilingi sekeliling dan menyerang sekeliling tanpa pandang bulu. Oh tidak, pedang panjang kakak senior Junzi memblokir serangan pedang suci. Wajahnya berubah sedikit pucat. Adik laki-laki Wang Xian, 2 senior. Ekspresi kakak senior Lingxin berubah drastis ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak pada Wang Xian.
Manusia tidak pernah puas. Dengan malaikat perang yang mereka lepaskan, mereka bisa menghancurkan kalian semua. Wang Xian menyapu pandangannya dan berkata dengan tenang. Satu Battle Angel di puncak level Tirk Celestial, satu Tirk Celestial di level 9, dan 18 sisanya sudah cukup untuk memusnahkan semua murid Sekte Taois Dewa Willow. Kakak laki-laki Wang Xian, minta bala bantuan. Kakak senior Junzi menjadi pucat dan meminta bantuan Wang Xian. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak akan mengambil tindakan jika terjadi sesuatu pada mereka. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, saya menerobos kotak kaca lebih dari 20 malaikat pertempuran tanpa keberatan. Aku hanya mengejar kematian. Selain itu, saya tidak akrab dengan mereka. Saya dapat mengambil tindakan dan mengambil setengah dari keuntungan saya. Kata Wang Xian. Meminta mereka untuk mengambil setengah dari hasil panen untuk membantu mereka menekan Battle Angel yang berada di puncak kerajaan Celestial Emperor sudah merupakan bantuan besar bagi mereka. Lagi pula, mereka akan mati jika dia tidak mengambil tindakan. Setengah dari hasil panen. Kakak laki-laki Lu dan yang lainnya terlihat sangat malu saat mendengar kata-kata Wang Xian. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, adik laki-laki Wang Xian, bukankah setengah dari hasil panen terlalu banyak? Hehe, Wang Xian mengalihkan pandangannya saat mendengar kata-kata mereka. Dia mengendalikan batu kilangan 5 elemen untuk terus menekan malaikat pertempuran lainnya. Kakak Lu, ekspresi kakak senior Junzi berubah ketika dia melihat Wang Xian mengabaikan mereka. Dia segera meneriaki kakak laki-laki Lu dan yang lainnya. Kakak senior Junzi tahu karakter Wang Xian. Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia tidak akan membantu mereka, mereka tidak akan mengambil tindakan bahkan jika mereka dibunuh. Saudara junior Wang Xian adalah orang yang sangat jelas tentang dendamnya. Baiklah, kami setuju, kami setuju. Kakak laki-laki Lu dan kedua tetua dari ras yang sama saling memandang. Mereka dipenuhi dengan keengganan saat mereka menjawab dengan keras. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menekan malaikat pertempuran di depannya dengan kecepatan sedang. Dengan lambaian tangannya, Five Elements Millstone menyerang malaikat perang di puncak alam Kaisar Langit. Pedang ilahi es yang luar biasa cemerlang langsung menuju ke malaikat pertempuran yang berada di puncak alam Kaisar Langit. 3100.